Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel Maju Terus Studio. Masih bersama saya Samuel. Oke, hari ini saya ada permintaan dari rekan-rekan kita yang minta tolong dibuatkan video tentang Pak gimana caranya ngilangin jerawat di foto. Oke. Jadi sebetulnya hari ini materi saya siapkan untuk basic 1.4 ya. Kemarin yang kita sudah membuat kartu nama sederhana. Tapi hari ini akan saya masukkan materi ini di bagian quick tips ya. Jadi untuk yang masih belajar di basic tidak apa-apa, bisa mengikuti ini karena memang tool yang digunakan juga tidak sesuai yang kita bayangkan. Oke ya. Jadi kita langsung aja ke quick tips nomor 1. Seperti biasa materi juga sudah saya siapin. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Ini ya yang kita akan pelajari hari ini. Jadi untuk mengedit foto ini adalah hal dasar yang harus kita ketahui atau kita tahu cara fungsi kegunaannya gitu ya. Jadi yang pertama adalah clone stamp tool, yang kedua adalah healing brush, dan yang ketiga adalah patch tool. Oke. Untuk penjelasannya langsung aja kita praktekkan. Oke ya. Jadi untuk yang pertama, clone stamp tool, shortcutnya seperti biasa nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Jadi shortcutnya adalah ini ya, S. Nah, kalian bisa temukan di bawahnya brush ini ya, clone stamp tool. Nah, ini untuk yang pattern stamp tool nanti dulu ya. Oke, jadi sebelum mengedit foto kita lihat dulu cara kerjanya. Oke ya. Jadi shortcutnya S itu dia ada brushnya bulat ini ya, kalau lingkaran ya. Yang ini saya menggunakan brush yang hard round, jadi tidak ada efek filternya tidak ada, jadi dia tampilannya kalau dengan brush seperti ini ya. Nah ya, bulat sempurna gitu ya. Kalau menggunakan yang ini jadi dia ada kayak berpendarnya gitu. Nah seperti itu. Oke ya. Saya menggunakan yang ini aja, yang hard round ya, karena kita akan lebih tahu perbedaannya antara clone stamp tool dan healing brush gitu ya. Oke, yang pertama kita belajar dulu tentang clone stamp tool. Oke ya, shortcutnya S. Untuk mengambil source-nya, jadi clone stamp tool ini butuh sumber apa yang akan kita clone gitu ya. Jadi kalau misalnya saya arahkan mouse saya di sini yang bentuknya sudah bulat itu ya, karena saya menggunakan brush, clone, dan saya menggunakan yang ini ya, yang hard round ini. Saya tekan Alt di sini, kemudian saya pindah ke sini mouse saya. Nah, dia akan jadi sebuah lingkaran di sana karena dia pada dasarnya dia mengklon yang di sebelah kiri, kita pindahkan yang di kanan. Oke ya, itu yang cara kerja dari clone stamp tool. Oke, kemudian kita langsung aja ke healing brush. Oke ya, yang healing brush di sini. Nah, healing brush tool. Oke gitu ya. Kalau healing brush tool dia sebetulnya sama, jadi altnya ditahan, jangan altnya ditahan ya, jangan lupa altnya ditahan, kita klik kiri di sini ya, kiri, kemudian kita pindah yang ke kanan. Oh, tidak muncul ya. Kenapa? Karena sebetulnya gini, cara kerja dari healing brush ini dia berusaha menyatukan dua daerah yang berbeda. Jadi kalau kita misalnya pengen tahu cara kerjanya, kita klik di sini, kemudian kita seperti ini. Nah, dia berusaha untuk menyatukan dua daerah yang berbeda, gitu ya. Jadi kegunaannya apa? Sebetulnya gini, untuk clone stamp tool dan healing brush ini bisa kalian kombinasi penggunaannya. Tapi kegunaan yang utama untuk editing foto biasanya kita gunakan yang healing brush tool, oke ya. Kemudian yang ketiga kita juga akan belajar patch tool. Nah, patch tool ini sebetulnya hampir sama dengan clone stamp tool ya. Jadi nanti kalau kita ke sini ya, jadi ini ya patch tool di sini, yang spot healing brush dan content aware move dan red eye ini nanti aja dulu. Kita belajar clone stamp, healing brush dan patch tool. Di patch tool di sini ya, shortcutnya J atau jerapah ya, ini patch tool. Nah, clone stamp tool ini kalau kita menggunakan clone stamp tool nanti ada dua macam. Yang pertama adalah source, ini ada atas sini. Yang kedua adalah destination. Kalau kita gunakan yang source berarti dia, nah kita coba ya, jadi kita lingkari seperti ini, kita pindah. Nah, jadi dia mengcopy destination-nya, oke ya. Kalau kita menggunakan yang destination, kalau kita lingkari yang patch tool sebelah sini,
kalau kita pindah, dia akan mengcopy source-nya. Oke ya. Jadi persis seperti clone stem tool. Oke ya. Jadi kita langsung aja praktek bagaimana penggunaan clone stem tool, healing brush, dan patch tool. Yang pertama adalah kita menggunakan clone stem tool dulu. Oke ya. Saya tutup ini. Saya sudah siapin materinya ya. Nah, ini kasusnya adalah bagaimana kita menghilangkan ini ya, mereknya, lendernya. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita tekan clone stem tool. Ini ya, clone stem tool ya. Kita kecilkan brushnya ya. Teman-teman boleh coba ya menggunakan yang brush atas, ini yang bawah silakan coba-coba. Kali ini saya mencoba yang atas ini ya. Nah ini ya, karena untuk menghilangkan sebuah merek, menurut pengalaman saya lebih baik kita menggunakan yang ini. Tapi itu terserah teman-teman kalau mau coba-coba. Oke ya. Jadi karena saya kecilkan brushnya. Cara mengecilkan brushnya lihat ini bisa, atau kalian tekan ini ya, kurung kotak buka. Nah susah banget, kurung kotak buka. Nah betul ya. Nah itu ya, itu bisa kecil bisa besar, itu shortcut gitu ya. Oke ya. Jadi saya mau menghilangkan mereknya, saya kecilin brushnya dulu. Saya tinggal tekan Alt di sini, Alt di ujung sini ya, tinggal saya geser. Nah seperti itu. Nah gampang kan? Tidak sesusah yang kita bayangkan. Tapi teman-teman, ada satu hal yang harus saya infokan ke teman-teman. Kita tidak boleh seperti ini caranya. Nah, caranya gimana? Kita harus create new layer. Nah, kita create new layer dulu. Kita isi ya, clone stem tool. Nah, kemudian teman-teman lihat ketika kita membuka clone stem tool. Kita tekanan clone stem toolnya kan. Nah, di atas ini pastikan current and below. Oke? Biasanya sih tampilannya current layer. Nah, teman-teman ganti yang current and below. Kenapa? Kita langsung lihat aja. Saya tekan clone stem tool, Alt untuk mengambil source-nya. Nah, kita langsung aja hapus ya. Saya hapus kasar aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman rajin, semakin kecil brushnya, akan semakin bagus hasilnya. Ya. Oke, seperti itu. Oke ya, saya pesanin aja lah biar cepat ya, dan cuma contoh aja. Oke, langsung aja. Nah, udah hampir selesai ya. Oke, nah sudah hilang kan mereknya. Nah, perbedaannya apa kalau kita menggunakan layer dan bukan layer? Kalau kita menggunakan layer di atasnya dan merubah yang atas ini menjadi current and below, ketika kita hilangkan matanya dia muncul kembali. Nah, jadi ini sebetulnya dia kerjanya di sini, kita kerjanya. Oke ya. Itu berbeda kalau kita tidak menggunakan layer seperti ini. Jadi kita langsung menggunakan clone stem tool di atas image. Kita tidak akan bisa melihat kembali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngedit lagi kan tinggal ininya layarnya tinggal kita hapus gitu. Gambar originalnya tetap ada. Oke ya. Sebetulnya gini ya, cara lama dulu teman-teman saya ada yang berdebat, bisa aja kan seperti ini. Misalnya ini layarnya kita duplikat gitu ya. Nah, kita bekerja di sini. Misalnya kita menggunakan clone stem tool, kemudian kita hilangkan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita anggap udah hilang ya. Nah, tapi perbedaannya apa? Ini tetap ada ya, karena ini yang layar asli, yang ini kan layar yang kita edit ya. Perbedaannya apa? Kalau kita menggunakan layar yang seperti tadi itu daripada yang ini, pekerjaan kita akan menjadi berat. Jadi Photoshopnya akan loading lebih berat daripada yang kita menggunakan yang layer dan current and below. Jadi untuk teman-teman belajarlah untuk senantiasa menggunakan yang tadi. Jadi create new layer, kemudian current and below. Kerja dari Photoshop akan jauh lebih ringan daripada kita duplikat image-nya kemudian kita edit gambarnya di gambarnya yang kita duplikat tadi. Oke ya. Jadi itu yang untuk clone stem tool. Kemudian kita langsung aja kita menggunakan yang healing brush. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, healing brush lebih banyak digunakan untuk mengedit sebuah foto. Lebih jelasnya untuk menghilangkan jerawat, flek atau dan kawan-kawannya dan pernak-perniknya gitu ya. Oke ya. Kita langsung aja
Saya sudah siapin materinya. Nah, ini dia, ini ada cewek ya, belum diedit lah ceritanya. Oke, langsung aja seperti biasa kita langsung ke healing brush. Nah, ini healing brush ya, healing brush tool. Nah, apa yang kita lakukan? Kita langsung ambil source dan kita klik? Nggak boleh ya. Kita create new layer, kemudian healing brush. Jangan lupa di set current and below. Jadi ini ya, current and below. Kemudian kita tinggal atur brushnya, semakin kecil semakin bagus. Saya kasar aja ya, nanti teman-teman bisa perbaiki sendiri. Oh ya, ini saya mengambil gambarnya dari Pixabay ya. Jadi kalau teman-teman ingin punya source gambar yang bagus, bisa cari di pixabay.com, kemudian unsplash.com, dan nanti coba saya bikinkan video khusus untuk itu ya. Jadi ada gambar-gambar bagus yang bisa kita ambil secara gratis dan penggunaannya bisa kita gunakan selain komersil. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh terus kita download gambarnya kemudian kita jual gambarnya, tidak boleh. Tapi kalau kita kegunakan untuk website atau apa, silakan. Oke ya. Jadi kita kembali ke project kita. Kita akan menggunakan healing brush. Oke ya. Kita mau ngilangin jerawat inilah. Kita atur brushnya, jadi kita ke healing brush di sini, kemudian kita atur brushnya besar kecilnya. Ingat, semakin kecil semakin bagus ya. Saya biasanya sih bekerja sampai muncul ini garis ini. Nah, kalau kalian tahu ya. Nah, ya segini lah saya biasanya bekerja. Oke ya. Cuman ini kan masih contoh ya, jadi saya agak besarin, agak kecilin gini apa biar cepat aja ya. Oke, langsung kita alt klik seperti itu ya. Ini juga bisa, selain alt klik ini bisa kalian geser juga bisa. Jadi alt klik kemudian geser. Nah, bisa aja. Nanti teman-teman latihan sendiri, nanti bisa cepat dapat feel-nya untuk ini ya. Jadi alt klik, ambil source gambar yang paling dekat. Jadi kalau saya mau ngilangin yang ini, kita tidak boleh ngambil dari sini, nanti dia jadi agak putih. Nah, jelek kan ya? Misalnya dari sini misalnya, nah, kan jelek, oke ya. Kurang jelas ya. Nah, saya besarin biar jelas. Nah, kurang bagus ya. Kita harus ambil source yang paling dekat. Dari sini mungkin. Nah, bagus ya hasilnya. Saya bisa aja biar cepat. Oke. Nah. Oke. Saya kasar aja ya, nanti kalau teman-teman saya rasa bisa lebih rapi daripada saya ya. Tapi ini adalah langkah pertama untuk kita mengedit sebuah foto. Nah, hati-hati kalau berpori seperti ini agak harus lebih pelan-pelan lah, nggak boleh serampangan ini kalau yang berpori seperti ini. Oke ya. Oke, ini andeng-andeng ini, nggak apa-apa, kita hilangin. Oke ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu penggunaan healing brush. Oke ya. Hampir sama sebetulnya seperti clone stamp tool. Kita juga bisa sebetulnya menggunakan clone stamp tool. Jadi kalau saya ini ya, kalau saya matiin dia muncul seperti itu ya, karena memang kita bekerja di atas layer yang originalnya, yang background. Jadi kalau saya hapus ini, saya juga bisa menggunakan clone stamp tool. Nah, ini clone stamp tool ini. Nah, ini clone stamp tool ya, nah, aktif. Sama aja sebetulnya. Cuman biasanya untuk editing foto lebih banyak digunakan healing brush. Oke ya, karena dia tujuannya dia menyatukan gambar kalau yang healing brush itu. Oke. Itu yang kedua, yang healing brush. Yang terakhir patch tool. Ya, sebenarnya tiga tool ini saling berkaitan. Jadi clone stamp tool, healing brush, dan patch tool ini penggunaannya bisa dikombinasi seperti itu ya. Oke, kita langsung ke patch tool. Saya ada contoh gambarnya. Ini saya ambil dari internet ya. Patch tool itu apa? Patch tool lebih banyak digunakan untuk menghilangkan gambar yang agak besar gitu ya. Kalau patch seperti ini misalnya, kita mau menghilangkan apa nih ya, orang-orangnya di sini, jadi supaya lautannya kelihatan kosong gitu, kita bisa menggunakan patch tool. Bisa enggak Pak menggunakan clone stamp tool atau healing brush? Boleh saja, bebas. Tapi biasanya kalau gambar seperti ini saya menggunakan patch tool. Nah,
Untuk patch tool sendiri kita tidak bisa create new layer, jadi kita seperti tidak bisa karena dia tidak ada option untuk current and below. Jadi untuk patch tool biasanya saya langsung bekerja di image aslinya, oke ya. Jadi langsung aja kita ke patch tool. Nah, kita klik J atau di sini ya, di bawahnya healing brush tool kita patch tool, oke ya. Kita coba yang source dulu. Nah, yang source kita lingkari ini ya, objek di sini kita geser. Nah, hilang ya dia ya, oke ya. Kita Ctrl D atau deselect, kemudian kita coba yang di sini, kita lingkari juga, kita pindah, ya. Kita Ctrl D lagi, kita hilangi yang di sini, kita pindah. Gesernya kita cari source yang ya, yang maksudnya yang natural gitu supaya bagus. Nah, hilang dia ya. Kemudian di patch tool, kita lingkari yang ini, kita geser, hilang. Kita lingkari yang ini, kita geser, dia hilang. Kalau kita menggunakan yang destination, berarti kita bekerja seperti clone stem. Nah, jadi dua, gitu ya. Jadi biasanya saya menggunakan yang source karena tujuannya kita menghilangkan objek. Kita hilangkan ya. Oke. Bisa enggak Pak menggunakan clone stem tool? Bisa saja. Kita coba ya. Kita masuk ke clone stem tool atau shortcutnya S. Clone stem tool kan kerjanya jadi agak ribet, tapi ya nggak apa-apa karena kita nyoba kan. Clone style bisa saja, nggak ada masalah ya. Bisa nggak Pak menggunakan healing brush tool? Bisa saja, kita coba healing brush tool ya. Nah, saya hilangkan ini. Cuman menurut saya sih kita bisa lebih baik menggunakan patch tool aja. Jadi sebetulnya untuk mengedit sebuah foto itu kombinasi dari tiga ini saya pakai. Atau nanti ke depan saya akan jelaskan tentang liquify. Liquify itu untuk apa ya? Merubah proporsi gambar. Biasanya saya banyak pakai untuk ngurusin foto, ngurusin orang, kan banyak tuh cewek-cewek yang minta Pak tolong ngurusin. Nah, boleh-boleh aja. Kita nanti menggunakan liquify. Mungkin nanti quick tips berikutnya nanti akan saya coba berikan. Oke ya, kita selesaikan aja karena sudah tanggung ya. Oke. Ya, udah cukup lah. Oke, cukup ya. Sisanya biarin lah. Oke, jadi itu ya. Itu kegunaan patch tool. Nanti teman-teman bisa coba. Saya rasa bukan hal yang susah untuk teman-teman. Oke ya. Jadi itu untuk hari ini. Oke ya. Jadi itu untuk hari ini. Jadi hari ini kita quick tips aja. Kita sudah belajar tentang clone stem tool, healing brush tool, dan patch tool. Oke ya. Itu dulu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video quick tips nomor 1. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa dan maju terus.